Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa SMK Negeri 1 Jogonan, khususnya untuk para peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Selamat berjumpa di session kali ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak sekalian, bahwa untuk hari ini adalah sesi di materi narkoba, dan di samping saya sudah hadir beliau Bapak AKP Rizky Widya Pratomo SIK. Selamat siang. Dan selamat siang, Pak. Beliau mulai dinas di Polsek Jogonalan sejak tahun 2019. Insya Allah nanti bersama beliau kita SMK Jogonalan tetap bekerjasama, bersinergi dengan Kapolsek. Begitu, dan untuk materi hari ini adalah narkoba. Nanti untuk waktu sebenarnya kami akan untuk Bapak AKP Rizky Widya Pratomo SIK. Ya. Baik, langsung kita ini. Siap. Selamat siang adik-adik siswa-siswi SMK Negeri 1 Jogonalan. Perkenalkan diri, saya Rizky Widya Pratomo, pangkat AKP NRP 89080711. Kebetulan kami saat ini menjabat sebagai Kapolsek Jogonalan, Pak. Adapun kegiatan kita kali ini, kami memang diminta untuk memberikan pembekalan sedikit kepada adik-adik siswa-siswi yang baru tahun ajaran 2020, terlebih nanti tentang materi narkoba maupun kenakalan remaja. Memang membicarakan dua hal ini tidak ada habisnya, Pak. Yep. Artinya di masa-masa sekarang, apalagi kita ada di masa pandemi saat ini, di mana semua kegiatan terbatas. Ya, terbatas ini artinya peluang potensi adik-adik kita untuk ada kecenderungan mengarah ke sikap-sikap yang mengarah kepada kenakalan remaja, potensinya sangat besar, Pak. Di mana saat ini kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring, sehingga banyak adik-adik kita ini kegiatannya banyak yang di rumah. Sehingga kalau memang tidak kita sampaikan materi tentang ini, dikhawatirkan nanti salah memilih teman bergaul, salah lingkungan dan lain-lain, justru nanti mengakibatkan adik-adik kehilangan arah. Jadi kita garis bawahi dulu terkait dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini kalau bahasa kerennya juvenile delinquents, ya. Itu bisa terkait dengan perbuatan melanggar norma, melanggar aturan, bahkan sampai ke melanggar hukum. Yang memang kecenderungan kenakalan remaja ini dilakukan oleh adik-adik di masa remaja, ya, perkiraan di masa-masa SMP hingga SMA. Karena memang salah satu yang melatar belakangnya adanya kenakalan remaja ini adalah bentuk ekspresi mencari jati diri, Pak. Karena memang ada perubahan sosial, ya, dari transisi dari SD yang sejauh ini terkesan anak-anak mulai beranjak sampai SMP hingga ke SMA. Padahal masa SMA ini salah satu masa kritis, di mana mereka akan dihadapkan pada dua pilihan besar. Yang pertama, bekerja atau melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, pada masa-masa SMA ini, kalau tidak dikawal dengan baik dari keluarga, dari pihak sekolah, maupun masyarakat, dikhawatirkan nanti adik-adik ada kecenderungan tidak siap secara mental dan lain-lain, sehingga menjurus pada perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Beberapa contoh kenakalan remaja mungkin yang dapat kami sampaikan, di antaranya kalau yang simpel-simpel saja itu di sekolah terlihat untuk SMA, khususnya tingkatan SMA SMK, ada kegiatan membolos sekolah, ya, keluar sekolah tanpa izin ataupun tidak masuk. Ya mungkin dari rumah pamitnya berangkat sekolah, di tengah jalan ketemu temannya, diajak kemana, akhirnya tidak fokus. Ya, itu salah satu contoh di antara beberapa permasalahan yang lain. Nah, yang lebih mengerikan lagi, selain bolos sekolah, ada bahaya minuman keras. Minuman keras dan narkoba ini hal yang tidak bisa ditoleransi. Ya, dalam agama juga diajarkan terkait dengan hal demikian harus dihindari. Apalagi untuk adik-adik juga berbahaya, Pak. Bagaimana kehilangan akal sehat ketika mengonsumsi miras dan narkoba, itu dampaknya sangat fatal. Ya. Bahkan lebih luas lagi, ada
eh, yang sifatnya permasalahan yang melibatkan kekerasan, tawuran dan lain-lain. Sehingga ini memang harus dihindari karena memang terkait dengan anak ini kan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, anak itu dibatasi Pak usianya ya sampai 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun itu masih dalam kategori anak. Di mana pada kategori anak ini peradilannya juga berbeda. Ya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Namun dengan adanya perbedaan ini tidak membuat anak-anak ini begitu saja lepas dari jeratan hukum apabila terlibat tindak pidana. Sehingga dari sekecil mungkin kita harus memastikan bahwa ya berupaya on the track Pak. Dari tingkat pendidikan sampai di lingkungan. Sehingga betul tadi kami lihat ada slogan di sana, rumah kedua adik-adik di sekolah. Nah itu luar biasa. Karena kami pikir salah satu yang bisa membentuk karakter si anak ini selain dari lingkungan, sekolah juga turut serta. Karena dalam waktu satu hari beberapa bagian waktunya adik-adik berada di sekolah. Itu banyak sekali sebenarnya terkait dengan kenakalan remaja. Terkait dengan bentuk kenakalan remaja sendiri dibagi menjadi 3 bagian pokok, ya. Ada termasuk kenakalan remaja kategori biasa. Biasa itu dalam konteks ada ribut dengan teman, artinya tidak melibatkan orang banyak ya. Termasuk bolos sekolah, ya. Kemudian ada lagi bentuk kenakalan remaja yang menjurus pada pelanggaran. Contoh, berkendara sepeda motor tidak menggunakan SIM. Ya, sedangkan adik-adik juga harus tahu sekarang usia minimal penggunaan SIM 17 tahun. Kalau sudah kelas 3 atau kelas 12, ya menurut hemat kami sudah bisa untuk mengajukan permohonan pembuatan SIM. Sebenarnya sepele Pak, SIM itu bukan syarat formalitas saja, yang penting ada di dompet, diperiksa ada, tidak seperti itu. Tapi ini syarat kelayakan, ya bagaimana anak-anak kita jangan sampai terlibat sesuatu yang tidak diinginkan ternyata tidak memiliki SIM. Nah, SIM ini kan sudah pokok sekali, ya, sehingga kita tidak bosan menghimbau ketika pagi pun kita di depan sekolah menemukan adik-adik ada yang tidak pakai helm kita tegur, Pak. Ya, tidak pakai helm, kemudian menggunakan sepeda motor yang tidak standar dan lain-lain. Tujuannya adalah memang adik-adik yang mungkin masih dalam pencarian jati diri ini tidak terlalu jauh lah, ya, kita mengembalikan lagi kepada track. Nah kemudian ada bentuk kenakalan remaja secara khusus. Ini yang dalam artian tidak boleh ditoleransi sama sekali, yaitu kaitannya dengan misalnya kasus narkoba. Kemudian ya sekarang anak-anak muda dengan zaman yang teknologi yang sangat canggih, tidak menutup kemungkinan adik-adik kita ini juga terpengaruh terhadap budaya-budaya asing. Ya, adanya seks pranikah mungkin, kemudian tindak pidana sampai pemerkosaan dan lain-lain. Itu jangan sampai terjadi. Ya karena ini bukan sekedar kejahatan maupun kenakalan remaja yang khusus, karena ini kaitannya dengan perilaku norma yang sulit untuk ditoleransi. Okay. Memang beberapa aspek yang mempengaruhi kenakalan remaja ini ada beberapa faktor. Yang pertama internal. Internal itu dari lingkup keluarga, orang tua yang paling pokok Pak. Ya, jangan sampai karena kehilangan figur di rumah, misalnya orang tuanya sering menampilkan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, sehingga ini dianggap sebagai pembenaran oleh anak untuk berperilaku sama. Nah, inilah yang tidak boleh. Inilah peran kita sebagai orang tua untuk terus mengingatkan, memberikan teladan kepada adik-adik. Faktor eksternal juga cukup banyak, ada lingkungan. Ya, lingkungan ini juga cukup berpengaruh. Salah memilih teman bergaul di masa-masa krusial seperti tingkat SMK, SMA ini bisa berakibat fatal juga. Ya, sehingga kami sangat menekankan kepada adik-adik, pilihlah kawan-kawan yang baik. Ya, karena dari lingkungan ini nanti akan terbentuk motivasi-motivasi baru. Yang dikhawatirkan teman-teman yang kurang baik ini memberikan pengaruh yang kurang baik juga, sehingga ke depan mempengaruhi tujuan sekolahnya adik-adik.
Nah, kemudian kami sampaikan sedikit gejala kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja ini bisa dilihat nanti sambil jalan. Salah satu ciri-ciri orang yang sudah memiliki pola perilaku mengarah pada kenakalan remaja adalah dia kurang disukai teman-temannya karena perilakunya. Itu hampir umum sekali. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mencari teman. Ya. Kemudian sering menghindari tanggung jawab tugas. Diberikan tugas pekerjaan rumah, tugas lain-lain dari guru, termasuk tugas kelompok dan lain-lain. Biasanya bersangkutan ini agak sulit dikendalikan, ya. Itu sudah mengarah ke sana sebenarnya. Kemudian ada kriteria lagi, suka berbohong, bahkan suka menyakiti atau mengganggu orang lain. Sebenarnya perilaku-perilaku seperti ini sudah mulai bisa terbaca, Pak, oleh kita. Sehingga jangan sampai nanti tidak ada pengawasan yang ketat, si anak akan semakin jauh. Gitu, Pak. Untuk seputar narkoba, gimana Dan? Narkoba itu sekarang kan sudah marak sekali ya. Artinya tidak ada pembenaran sedikit pun terkait dengan narkoba. Bagaimanapun kita dari kepolisian, khususnya di Polres sendiri yang memiliki satuan narkoba, itu terus menerus melakukan kegiatan penindakan. Mungkin kalau anak-anak atau adik-adik lihat, beberapa kali di jajaran kepolisian kita mengungkap penyelundupan 1 ton sabu-sabu misalnya. Kemudian yang dari lokal sendiri dari Sumatera, bisa ketika masuk ke Lampung ada razia itu ganja juga. Luar biasa. Artinya apa? Ini ancaman yang sangat serius. Apalagi sabu-sabu misalnya dengan jumlah yang sekian banyak ini, padahal penggunanya saja butuh dikit sekali gitu loh. Apalagi sampai 1 ton itu bisa 1 kabupaten lah mungkin kasarannya begitu. Sehingga memang adik-adik harus sangat concern ya, jangan mudah terstimulasi oleh hal seperti itu. Sebenarnya yang paling pokok lagi, kalau narkoba kan harganya juga cukup mahal, mendapatkannya juga susah. Nah ini tren juga sekarang anak-anak ini sudah mulai banyak yang ngelem lagi, Pak. Pakai salah satu lem iPhone lah kita sebut ya. Wah itu dengan pola-pola seperti itu padahal menstimulus psikomotoriknya adik-adik kita juga. Bagaimana dia punya efek fly, kemudian ngomongnya juga di ngelantur. Yang paling bahaya itu nanti ada efek ketergantungan. Bahkan kita lihat di lingkungan kita juga masih banyak kadang adik-adik kita yang suka di sekitar lampu merah ya dengan lingkungan yang kurang baik. Itu akan sangat mudah karena lem iPhone termasuk terjangkau. Sehingga kalau dicoba-coba, makanya kalau bahasanya narkoba itu jangan sekali-sekali mencoba. Yang dikhawatirkan adalah ketergantungan. Mungkin bisa dijelaskan Dan untuk karena kan narkoba itu kan sangat banyak sekali macamnya, jenis-jenis dan macam-macam narkoba itu sendiri sehingga nanti untuk anak-anak didik kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan narkoba itu dan macam-macamnya apa saja, begitu Dan. Jadi narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Ya, kalau psikotropika sendiri ada kecenderungan ke arah obat ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya untuk obat-obatan sendiri itu ada takarannya Pak. Takaran yang digunakan oleh medis. Nah, namun karena disalahgunakan semacam amfetamin dan lain-lain. Ini kan tujuannya sebenarnya dulunya untuk mengurangi rasa sakit. Ya. Namun karena dosis-dosis tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dikonsumsi oleh tubuh manusia secara tidak siap, nah ini memberikan efek yang luar biasa. Bahkan sampai bisa menyebabkan kematian. Dan kita juga banyak melihat kejadian-kejadian kejahatan khususnya diawali juga dari bahaya miras maupun narkoba tadi. Ya, kemudian ada juga nanti narkoba dalam kategori tanaman. Ya, seperti ganja misalnya. Ganja itu secara ciri-cirinya anak-anak mungkin sudah banyak tahu. Di antaranya itu seperti daun singkong itu Pak, cuman bergerigi. Dan yang pasti jumlah daunnya adalah ganjil. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan adanya ganja. Kalau ganja ini penggunaannya seperti rokok, ya dilinting memberikan efek yang luar biasa. Untuk teman-teman sendiri yang di narkoba sudah sangat paham, baunya ganja itu beda dari asap
maupun bentuk. Aromanya dan Wah, luar biasa. Iya. Ya, kemudian asapnya itu lebih pekat daripada rokok-rokok pada umumnya. Nah, inilah yang harus dihindari, jangan sampai anak-anak kita generasi penerus nanti tidak paham, diajak temannya coba-coba. Pertama mungkin gratis dulu, besok dikasih diskon. Lama-lama nanti karena dia sudah Ketagihan. menganggap ini kebutuhan, Iya. ketagihan, akhirnya membayar dengan harga yang sama. Harga sama, dia tidak punya uang, nanti pertama-tama ya jual apa yang ada di rumah, tidak diketahui orang tua. Lama-lama nanti dia bisa melakukan tindak kejahatan di luar. Sehingga dampaknya luar biasa Pak terkait narkoba. Jadi luar biasa sekali ya untuk efek negatifnya di narkoba itu. Dan mungkin ada lagi yang bisa disampaikan kalau sudah. Untuk yang dapat kami sampaikan, ini pesan juga untuk kita semua. Kenapa di Undang-Undang tentang Peradilan Anak ini ada beberapa kasus terkait dengan perilaku anak yang dapat dikembalikan kepada wali atau orang tuanya, Pak. Dilakukan pembinaan sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya, jadi ketika kita menemui anak yang berperilaku kurang baik, itu tidak hanya tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab gurunya, tapi juga masyarakat, Pak. Jadi ketika dia di masyarakat ada semacam sanksi sosial lah yang mengikuti. Ya, sehingga ketika ada anak yang berperilaku kurang baik, karena lingkungan ini cukup peduli, dia mulai membiasakan menegur. Ya, karena dari faktor-faktor inilah yang dapat membentuk anak. Seperti orang tua, salah satu dengan pengawasan, ya, dengan menjadi contoh secara moral, perilaku. Kemudian guru juga memang disarankan juga sebagai guru yang bersahabat, ya Pak. Jadi untuk mencegah sifat introvertnya anak ini tertutup, sehingga ketika ada permasalahan tertentu dia tidak mau bercerita, dikhawatirkan mengembang menjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi dengan adanya sosok guru mungkin yang bisa lebih melekat dibanding orang tuanya, ya harapan kita hal-hal menyimpang bisa dieliminir. Mungkin itu yang. Oke. Terima kasih Dan atas penyampaiannya terkait dengan narkoba. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadikan manfaat bagi anak-anak kami. Amin. Sehingga benar-benar bisa menghindari suatu hal yang mestinya sangat merugikan bagi diri sendiri, karena memang luar biasa bahwa narkoba itu sungguh sangat merugikan untuk diri kita sendiri, terutama di usia-usia remaja. Untuk para siswa sekalian, demikian untuk materi kenakalan remaja dan juga narkoba. Harapan kami kalian sebagai siswa yang sudah menginjak remaja untuk bisa menghindari sesuatu hal yang sekiranya tidak berfungsi dan merugikan untuk diri kita bisa untuk menghindari, karena ancaman di samping merugikan kesehatan, ancaman undang-undang sungguh sangat memberatkan sekali. Demikian Pak Iswal sekalian untuk materi narkoba dan kenakalan remaja. Harapan kami tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS sampai nanti selesai di materi-materi untuk yang lain. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.